Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat Puldapi TV rahimakumullah, senantiasa kita basahi lidah kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, ya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berbekal, untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya agama Islam ini agama yang sempurna dan paripurna yang Allah sempurnakan dan Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita nikmat ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Di antara kesempurnaan agama Islam itu bahwasanya Islam memerintahkan kepada kita untuk al-wafa, untuk menjaga, untuk melaksanakan hak-hak, wa yanhana 'anil 'uquq, dan melarang kita untuk durhaka. Agama kita memerintahkan kepada kita untuk an-nu'tiya kulladzi haqqin haqqahu, untuk memberikan hak kepada pemiliknya, untuk memberikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa yanhana, dan melarang kita dari berbuat zalim. Wa yanhana 'anil zulmi, dan juga melarang kita untuk menahan manusia dari hak mereka. Para jamaah sekalian, agama Islam yang kita banggakan, yang kita mulia dengannya, memerintahkan kepada kita untuk bil adli, untuk memerintahkan adil, wa nahana 'anil zulmi, dan melarang kita untuk berbuat zalim. Fababul huquqi fi dinina babun azim. Permasalahan tentang hak-hak ini terutama hak-hak manusia itu merupakan permasalahan yang besar, bab yang besar. Wa inna mimma yanbaghi an ya'taniya bihi jami'an. Maka harus menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian besar bagi kita sekalian. Ma yata'allaku bihuquqil khalqi, ya,
harus menjadi perhatian besar ya, untuk kita sekalian tentang hak-hak manusia. Karena fa inna hukukul khalqi sya'naha azimun. Karena hak-hak manusia, hak-hak makhluk perkara yang besar. Kalau kita memperhatikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka hadis ini cukup bagi kita untuk tidak meremehkan, untuk tidak bermudah-mudah dalam hak-hak manusia ini. Satu waktu, sebuah kesempatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, "Atadruna manil muflis?" Para sahabat, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang kere itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut, orang yang kere adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang, wala mata, tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku adalah yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Jadi orang yang bangkrut dari umatku hari kiamat nanti, dia membawa pahala kebaikan-kebaikan. Pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, akan tetapi dia telah mencaci orang ini. Dia telah menuduh orang ini. Dia telah memakan harta orang ini. Dia telah menumpahkan darah orang ini. Dia telah memukul orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang-orang tadi yang dia zalimi ketika di dunia, ya, akan diberikan dari kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, orang ini diberikan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikan-kebaikan tadi, amal-amal soleh, pahala-pahala tadi, salat, saum, zakat dan yang lainnya telah habis, qabla an yaqdama alaihi, sedangkan masih banyak orang yang minta keadilan, belum selesai urusan, akhadha min khotoyahum, maka orang yang dizalimi itu akan diambil keburukan mereka, kesalahan mereka, faturihat alaihi, ditimpakan kepada orang ini, summa turiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyazubillah. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allahu akbar, ma a'zamu hadzal hadis. Betapa agung, betapa besar hadis ini para jamaah sekalian. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyampaikan ilmunya. Menyampaikan, ya, maklumat yang penting dengan bertanya terlebih dahulu kepada sahabat, menyapa dulu. Ya. Ini adalah komunikasi di dalam menyampaikan ilmu. Yuhaddisu ashabahu wa yaqul atadruna manil muflis. Ya, Rasul berbincang-bincang, bertanya jawab dengan para sahabat. Kemudian mengatakan, atadruna manil muflis. Wahai para sahabat, tahu enggak kalian itu siapa orang yang bangkrut itu? Ata'rifuna manil muflis? Apakah kalian tahu, kenal siapa yang bangkrut itu, yang kere itu? Fa'ajabu mimma ya'rifuna bimaqayisi ahli dunya. Para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka, pengetahuan mereka, bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang yang tidak punya harta benda, tidak punya uang. Ya. Qalu al-muflisu fina.
Ya, dengan mengatakan para sahabat ini, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham. Ya, tidak punya uang. Di ATM-nya kosong. Wala mata, sudah tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya perhiasan. Laisa indahu syai', tidak punya apa-apa. Dan sebenarnya para sahabat wahum yantazirun, ya, sambil menjawab, sambil mereka menunggu-nunggu apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum ya'lamun, karena para sahabat tahu, ya, mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bertanya tok, tidak. Ya. Akan tetapi ada sesuatu yang akan disampaikan, ada ilmu yang akan diajarkan dari pertanyaan tersebut. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati, ya. Al-muflisu min ummati. Jadi orang yang bangkrut dari umatku. Bukan orang kafir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu min ummati ay min ummati ijabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbicara di luar pagar. Iya, tapi di dalam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati ya fayati bisolatin. Orang yang datang dengan berbagai macam pahala, dengan begitu banyak pahala, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayati bisolatin, dia datang dengan membawa pahala salat. Salatnya makbulah, salat 5 waktu yang diterima, niatnya ikhlas karena Allah, tata caranya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima salatnya. Ya, jadi bukan salat orang yang sembarangan, yang tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tidak mengikuti tata caranya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Salat yang ikhlas dan tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah itu, sehingga salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada membawa dengan ini. Salatnya salat yang makbulah, diterima. Puasanya puasa yang diterima. Zakatnya zakat yang diterima. Laha hasanatun kasiratun. Dia mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, pahala-pahala yang melimpah. Salat, zakat, saum, baca Al-Quran, sedekah, zikir, jihad mungkin, haji mungkin, dan yang lainnya. Walakin madza, akan tetapi apa yang terjadi pada jamaah sekalian? Ya, yati wa qad daya al-hukuk. Dia juga ternyata di samping melakukan kebaikan-kebaikan ibadah itu juga melakukan, ya, menyanyiakan hak-hak, ya, hak-hak manusia. Fayati qad syatama hadza. Dia dulu, ya, telah mencaci maki orang lain. Sabbahada, ya, mencemooh, mencaci maki. Wa qadhafa hadza, dia telah menuduh orang lain, ya, di dalam urusan agamanya dengan mengatakan fulanun kafir. Fulan, ya, telah kafir. Padahal orang tersebut tidak hak dikatakan kafir, tidak benar. Atau dia mengatakan fulanun bid'ah atau mubtadi. Orang itu adalah pelaku bid'ah, padahal orang tersebut tidak berhak disifati dengan sifat bid'ah itu. Au qadhafa fi irdi, atau dia menuduh orang pada kehormatannya dengan mengatakan annahu zanin. Dia pelacur, dia melakukan perbuatan zina, atau dia melakukan perbuatan, ya, perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, cinta kepada sesama jenis laki-laki, ya, senang kepada laki-laki, atau perempuan, ya, mencintai perempuan, ya, suka terhadap lawan jenis, perbuatan kaum Nabi Lut, dengan menuduh seperti itu. Wa qadhafa hadza, dia telah menuduh orang ini. Wa daraba hadza, dia telah memukul orang ini. Fa'adahu biyadihi, ya, menyakiti dengan tangannya. Wa syafaka dama hadza, telah membunuh orang ini. Wa akala mala hadza, telah memakan harta orang ini, mencuri. Fahuwa dayya al-huquq wa atada 'alan nas, ya, dia telah
menyanyiakan hak manusia. Dia telah berbuat melampaui batas kepada manusia, famal jaza, apa balasannya para jamaah sekalian? La budda minal jaza, harus dibalas. Ya, karena Allah itu Maha Adil, tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada manusia. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Orang yang zalim harus dibalas. Walakinnal jaza bil hasanati wasayyi'at, akan tetapi balasan itu dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Fayanzuru fi hasanatihi allati ja'a biha, maka akan dilihat dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Ya. Min salatin, dari salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an, zikir, sedekah dan yang lainnya. Dari amal-amal saleh, fayukhadhu min hasanatihi, maka akan diambil satu persatu kebaikan ini. Ya. Wa yu'ta li hadzal khasam, untuk diberikan kepada orang yang telah dia zalimi ketika di dunia. Salatnya diambil, diberikan kepada yang dia telah tuduh macam-macam, dia telah caci maki, dia telah pukul. Akan diambil kebaikan atau pahala zakatnya dan yang lainnya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai kebaikan-kebaikan telah habis, walam yuqdam alaihi adab, sedangkan urusan belum selesai, masih banyak orang yang antri meminta keadilan, telah dizalimi ketika di dunia. Ya. Maka ukhiza min sayyiatihi, akan diambil keburukan orang yang dia zalimi ketika di dunia itu, keburukan, kesalahan, dosa-dosanya akan diambil. Ya. Paturihat ala hadal miskin, kemudian akan ditimpakan, akan dilemparkan kepada orang ini yang bangkrut ini, orang yang miskin ini, alladzi zalama nafsahu summa turiha finnari bisababi hadza, yang telah berbuat zalim ini kemudian ya dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iazubillah. Kenapa? Karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kebaikannya telah habis, sementara orang masih antri yang meminta keadilan yang telah dia zalimi ketika di dunia, maka keburukan, kesalahan, dosa-dosa orang yang telah dizalimi ini akan diambil, ditimpakan kepada dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iazubillah. Idzan ya muslim, kalau begitu para jamaah sekalian, kalau hawa nafsu kita menyuruh kepada kita untuk berbuat ghibah, ghibah ini sekarang sudah menjadi hal yang biasa, wal iazubillah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Para jamaah sekalian, ini perkara ghibah juga harus kita perhatikan dengan benar. Ketika hawa nafsu kita mengajak kita untuk berbuat ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakra. Engkau menceritakan perihal saudaramu dengan apa yang dia benci, tidak sukai. Ada sahabat yang bertanya, kalau yang aku ceritakan itu benar ada padanya, maka kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Kalau benar adanya yang kau ceritakan ada pada orang itu, sungguh engkau telah berbuat ghibah atasnya. Itulah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau tidak benar, tidak ada padanya, maka engkau telah berbuat kebohongan yang besar atas orang ini. Ketika hawa nafsu kita mengajak kita untuk berbuat ghibah, menceritakan aib keburukan orang lain, apabila hawa nafsu kita menyuruh kita untuk mencela, mencaci maki orang lain, terlebih-lebih para jamaah sekalian kita di era digital, di zaman medsos, media sosial, bagaimana seseorang menyamarkan dirinya, bersembunyi menyamarkan dirinya di Facebook, di Twitter untuk mencela, mencaci maki orang lain dengan nama-nama samaran. Wa yahsabuna annahum bihadza yaslimun. Ya, dengan seperti itu dia menyangka bahwa dia akan selamat. Dia tidak mengetahui atau tidak meyakini atau tidak tidak paham pada dirinya, atau dia pura-pura lalai, atau dia benar-benar lalai, ghaflah tentang bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yarifu makanahum. Allah mengetahui tempat mereka. Allah mendengar perkataan mereka. Fala takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah. Tidak akan luput
apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hawa nafsu mengajak kepada untuk tidak ya, melampaui batas berbuat aniaya kepada manusia, fatudzakkir hadzal hadis, maka ingatlah hadis ini para jamaah sekalian. Ingatlah bahwa setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla hari kiamat kelak. Ya. Maka ini menjadi rem untuk kita tidak berbuat zalim kepada manusia di dunia ini. Wa min kamali dinina, dan di antara kesempurnaan agama kita juga bahwa menjaga hak-hak manusia, bahkan hak seorang kafir sekalipun, tidak boleh kita melampaui batas berbuat zalim kepada mereka. Ya, walaupun mereka tidak beribadah kepada Allah, beribadah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyurullahu an-nasa auratan gurlan buhman." Allah akan mengumpulkan manusia hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, belum disunat atau tidak disunat, wa buhman. Ya, para sahabat mengetahui arti auratan gurlan, ya, telanjang, tidak disunat, akan tetapi mereka bertanya, "Wa ma buhman ya Rasulullah?" Apa itu buhman wahai Rasulullah? Qala laisa ma'hum syai'. Buhman itu yang tidak membawa apapun, tidak bersama sesuatu apapun. Iya, tidak membawa harta, tidak membawa anak-anak. Laisa ma'hum syai'. Dia tidak membawa apapun. Iya. Jadi ya'ti al-'abdu fardan. Semua manusia datang sendiri-sendiri. Seperti sebagaimana Allah ciptakan pertama kali ketika dilahirkan dia sendiri di tempat yang sangat besar, hari kiamat, padang mahsyar, sampai ummuna Aisyah ummul mukminin, sampai ibu kita, ibunya orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ini, kemudian mengatakan, qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan yanzur ba'duhum ba'da, satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan saling melihat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhammahum zalika. Perkara urusan ketika itu lebih dahsyat daripada hanya melihat satu dengan yang lain. Tidak sempat lagi melihat satu dengan yang lain, sibuk dengan diri mereka masing-masing, dahsyat dengan urusan besar masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dikumpulkan hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tidak disunat dan tidak membawa apapun. Fayunadi, kemudian ada suara yang memanggil, fayunadi bisautin, ada suara yang memanggil. Yang mana suara ini didengar orang yang jauh, man ba'ud kama yasma'u man qarub. Ya. Jadi sama, yang jauh, yang dekat mendengar dengan suara yang sama, yang jelas. Yastawi fi nas fi istima'ihi. Ya. Suara ini mengatakan, anal maliku ana dayyan. Aku adalah raja, aku adalah dayyan, al-qadi al-hakim, ya, yang akan memutuskan perkara manusia, yang akan membalas kebaikan dan keburukan. Kemudian mengatakan, la yambagi li ahadin min ahli jannah an yadkhul jannah wa li ahadin min ahli nar indahu mazlamah. Tidak, jangan dulu masuk penghuni surga kepada surga, juga penghuni neraka kalau dia masih mempunyai kezaliman. Ya, tidak boleh masuk penghuni surga kepada surga, pun begitu penghuni neraka kepada neraka. Ya, yang masih punya urusan kezaliman sampai dia diadili. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar walahu inda ahadin min ahli jannah haqqun. Tidak boleh seorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka sedangkan dia punya hak, masih punya hak, ya, kepada orang atau kepada penghuni surga sampai dia diadili. Sampai perkara yang remeh pun, dia pernah memukul, ya,
dengan pelan atau yang lainnya. Qalu kaifa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Iya. Wa nahnu na'ti buhman, ya. Na'ti buhman, kami dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Yani laisa ma'ana syai', tidak membawa apa-apa. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama hiyal hasanatu wassayiat. Ya. Bahwasanya yang demikian itu adalah kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Sampai penghuni neraka mempunyai hak dari penghuni surga, maka Allah akan adili, Allah akan selesaikan dulu urusannya pada hari kiamat nanti. Maka dari ini para jamaah sekalian, bagaimana mungkin bisa kita menyanyikan hukuk, menzalimi manusia? Karena para jamaah sekalian, ya, dosa dari berbuat zalim kepada manusia itu adalah berat. Tidak selesai hari ini di dunia ini, maka akan dilanjutkan di akhirat nanti. Maka dari itu hati-hatilah terhadap berbuat zalim kepada hak manusia. Kalau kesalahan kepada Allah, maka kita bertobat kepada Allah, berazam untuk tidak kembali dan menyesal. Ya. Adapun tentang hukuk adami, hak manusia, maka tobat kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Kita pernah mengambil harta orang lain, harus kita kembalikan. Kita pernah memukul, maka kita datang kepadanya dan meminta qisas. Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Kalau kita pernah mencela, mencaci maki, maka kita meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau kita telah berbuat ghibah kepada orang itu, ya, maka kita melihat, ya, kata para ulama, kita melihat kalau kita mendatangi dia dan dia akan ridho, dia orang yang baik, hatinya lurus dan tidak ada masalah baru, maka kita mendatanginya, sampaikan bahwa kita telah berbuat ghibah atasnya. Tetapi kalau kita punya prediksi bahwa kalau kita datang meminta maaf bahwa kita telah berbuat ghibah kepadanya akan timbul masalah, dia menjadi marah, akan memutuskan silaturahim dan lain sebagainya, maka kata para ulama kita berdoa atasnya, kita mohon ampunkan atasnya, ya. Kita selipkan doa untuknya di tengah doa-doa kita untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dengan manusia harus selesai hari ini di dunia ini. Kalau tidak selesai maka akan dibawa ke akhirat. Tentu urusan ketika itu sangatlah berat, sangatlah sulit. Untuk mengantri saja untuk urusan kita ya, untuk diadili mungkin miliaran orang, miliaran manusia semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Tentu untuk antri saja sebelum diadili perkara yang sulit, perkara yang lama berat. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tidak berbuat zalim. Terakhir, bagaimana ternyata kiranya kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada orang lain? Ya, kalau kezaliman itu misalkan kita pernah mengambil harta orang lain. Kalau kita tahu dan jumlahnya kita hafal, maka kita datangi dan kita kembalikan harta orang lain. Pernah kita mengambil sendal, maka kita harus kembalikan. Pernah kita mengambil uang 1.000 rupiah, maka kita harus kembalikan. Kalau ternyata kita telah mengambil hak seorang, harta orang lain, tanpa kita tahu, misalkan di jalan di mana, maka bagaimana solusi? Sedangkan kita bertobat dan mengetahui hadis ini luar biasa besarnya, kita takut akan hal itu, maka yang bisa kita lakukan, ya, maka kalau kita tidak mungkin mencari yang pernah kita zalimi, maka kita perbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan dengan seperti itu, ya, bisa menutupi apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau kita pernah mukul orang, kita datangi meminta maaf. Inilah para jamaah sekalian yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tidak berbuat zalim kepada manusia, ya, dengan mencela, mencaci maki, dengan memukul, dengan membunuh dan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.